it goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the Apa sih penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur pekerjaan seorang karyawan dalam periode waktu tertentu. Biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun terhadap standar, target, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini bukan hanya sekedar pemberian nilai, tetapi merupakan alat manajemen strategis yang berfungsi untuk mengukur kontribusi, seberapa besar kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan, memberikan umpan balik, memberitahu karyawan tentang kekuatan dan area yang perlu dikembangkan, dan juga dasar pengambilan keputusan yang menjadi acuan untuk promosi, kenaikan gaji, bonus, pelatihan, hingga pemutusan hubungan kerja. Adapun tujuan dan manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Nah, bagi perusahaan yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan melakukan penilaian kinerja, kita dapat meningkatkan kinerja individu yang akan berpengaruh ke kinerja perusahaan. Lalu, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari perusahaan tersebut, di mana ketika kita sudah melakukan penilaian kinerja, kita dapat mengidentifikasi apa saja sih gap yang perlu kita tutupi untuk pelatihan. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka, di mana kita dapat meningkatkan komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu membangun budaya kinerja, di mana dengan melakukan penilaian kinerja kita dapat membangun budaya kinerja yang lebih dihargai dan efektif. Lalu, tujuan dan manfaat penilaian kerja bagi karyawan. Yang pertama, yaitu mendapatkan umpan balik yang jelas, di mana ketika adanya penilaian kinerja, karyawan mampu memberikan kontribusi dan mengetahui tempat yang akan dia sediakan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi jalur karir, di mana kita dapat mengembangkan karir apa dan potensi apa yang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, yaitu mendorong motivasi bagi karyawan. Ketika adanya penilaian kinerja, kita mampu mendorong atau memberikan motivasi terhadap karyawan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Yang keempat, yaitu kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, di mana kita mampu memberikan aspirasi, ide, serta gagasan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada memperkuat rasa kualitas yang baik, di mana kita mampu dan kita dapat meningkatkan suatu kualitas yang ada di karyawan tersebut. Metode-metode penilaian kerja. Berbagai metode dapat digunakan, dan seringkali perusahaan mengkombinasikan beberapa metode untuk hasil yang lebih komprehensif. Yang pertama ada metode manajemen by objective, yaitu MBO. Konsepnya yaitu karyawan dan manajer bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan terbatas waktu. SMART. Prosesnya di akhir periode, pencapaian tujuan tersebut dievaluasi. Kelebihannya sangat terfokus pada hasil dan mendorong kesepakatan bersama. Dan yang kedua adalah 360 degree feedback. Konsep umpan balik dikumpulkan dari semua pihak yang berinteraksi dengan karyawan seperti atasan, langsung, rekan kerja, bawahan, jika ada, dan bahkan diri sendiri. Kelebihannya memberikan perspektif yang holistik dan mengurangi bias. Kekurangannya proses yang rumit dan memakan waktu. Yang ketiga, rating scale atau skala penilaian. Konsep metode paling tradisional, karyawan dinilai berdasarkan sejumlah faktor seperti kualitas kerja, inisiatif, kerjasama dengan skala contoh 1-5. Dari sangat kurang hingga sangat baik. Kelebihannya mudah dan cepat untuk administrasi. Kekurangannya rentan terhadap bias, halo efek, menilai secara umum, dan central tendency selalu memberi nilai tengah. Yang keempat, Behavior Accordance Rating Scale, BARS. Konsep pengembangan dan rating scale terus setiap poin dalam skala dilengkapi dengan deskripsi perilaku, behavior anchors yang spesifik dan terobservasi. Kelebihannya lebih objektif dan mengurangi bias karena berdasarkan perilaku nyata. Dan yang kelima, critical incident method. Konsepnya yaitu manajer mencatat contoh perilaku karyawan yang sangat efektif, positif, dan sangat tidak efektif, negatif. Selama periode penilaian,
Kelebihannya memberikan contoh konkret untuk diskusi umpan balik. Kekurangannya bergantung pada ingatan dan konsistensi manajemen dalam mencatat. Yang keenam, self-assessment. Konsep karyawan menilai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dinilai oleh atasan. Kelebihannya mendorong refleksi diri dan membuat karyawan lebih terbuka selama diskusi. Tahapan dalam proses penilaian kinerja meliputi 5 indikator. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pemantauan atau monitoring, dan yang ketiga ada penilaian, dan yang keempat ada diskusi umpan balik atau feedback, dan yang kelima ada tindak lanjut atau follow up. Perencanaan atau planning menetapkan standar kinerja, tujuan atau goal setting, dan key performance indicator atau KPI yang jelas di awal periode, serta mengkomunikasikannya kepada karyawan. Yang kedua, pemantauan atau monitoring. Manajer memantau dan mencatat kinerja karyawan secara berkala sepanjang periode dengan memberikan coaching dan umpan balik informasi secara terus-menerus. Dan yang ketiga, penilaian. Di akhir periode, manajer mengumpulkan semua data dan melakukan evaluasi formal berdasarkan metode yang dipilih. Dan yang keempat, diskusi umpan balik atau feedback. Tahapan paling kritis. Manajer dan karyawan bertemu untuk mendiskusikan hasil penilaian. Diskusi harus fokus pada fakta, dua arah, dan membangun, bahas kekuatan, area perbaikan, serta hambatan yang dihadapi karyawan. Terakhir, tindak lanjut atau follow up. Menyusun rencana mengembangkan individual development atau plan untuk periode berikutnya. Rencana ini bisa berupa pelatihan, proyek baru, atau monitoring untuk menutup gap kompetisi. Tantangan dan cara mengatasinya. Yang pertama, bias penilai atau rate bias, seperti halo efek, presensi efek yang hanya digunakan untuk mengukur kejadian terakhir, atau seperti bias personal. Solusinya, memberikan pelatihan untuk para penilai seperti manajer dan gunakan metode yang lebih objektif seperti BARS atau metode penilaian yang berbasis perilaku. Yang kedua, kurangnya umpan balik yang konstruktif. Hal ini seperti penilaian yang hanya menjadi formalitas. Solusinya, memberikan pelatihan kepada manajer untuk memberikan umpan balik yang spesifik, berbasis data, dan fokus pada solusi. Tantangan ketiga, karyawan defensif. Diskusi berubah menjadi konfrontasi. Solusinya, ciptakan suasana yang terbuka dan nyaman, fokus pada perilaku bukan kepribadian individu. Tantangan keempat, tidak ada tindak lanjut, rencana pengembangan hanya menjadi dokumen tanpa implementasi. Solusinya, jadikan IDP sebagai bagian yang bimbing dan lakukan check-in berkala untuk menata prosesnya. Apa yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa penilaian kerja yang efektif bukan tentang menghakimi karyawan, melainkan tentang membangun kemitraan antara perusahaan dan karyawan untuk tumbuh bersama. Ketika dilakukan dengan benar, penilaian kerja adalah investasi berharga yang mendorong pertumbuhan individu, memperkuat tim, dan pada akhirnya mencapai kesuksesan organisasi secara berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, teman-teman.